Jadi saya langsung aja, Tankop ini adalah holding, saya sebagai founder dan juga CEO yang membawai 8 subholding ya. Jadi Tanobel, Tanrai semua ini adalah 8 subholding. Nah, dari 8 subholding itu saya akan terangkan satu-satu. Next. Ini Tanbis. Tanbis ini adalah manufacturing ya. Jadi di situ terlihat ada Avian, ada perusahaan-perusahaan plastik, Masterbed, kimia, pipa PVC, waterproofing, ada mestinya masih ada banyak lagi merek-merek di bawah Tanbis, tapi ini mungkin yang mewakili, yang mungkin ada pabrik itu lampu juga ya, ada pabrik plastik, mold dan lain sebagainya. Next. Tanling ini adalah distribution company. Kami ada 2. Tirta Kencana Tata Warna itu distribusi untuk bahan bangunan, memiliki 2.500 sales force dengan 90 cabang di seluruh Indonesia, dan pelanggannya ada kurang lebih 45.000 toko bahan bangunan dan masih terus bertambah ya. Sedangkan SPS itu untuk consumer good termasuk Cleo, sales force-nya ada 1.000, tapi kendaraan truknya banyak sekali ini. Saya nggak ingat itu ada berapa ribu, karena bulan lalu aja menambah 220 armada truk untuk melayani galon-galon Cleo, karena semakin banyak orang di rumah saja, minum galonnya juga semakin meningkat gitu ya. Next. Tanlais ini adalah bisnis properti kami ya. Kalau Ibu Bapak lihat nanti brand-brand semuanya ini memang kami desain sedemikian rupa. Nanti akan saya ceritain lebih detail lagi. Nah ini di Tanlais ini ada perumahan, ada apartemen yang paling mewah di Surabaya, ada premium office juga yang paling baru dan paling mewah di Surabaya, ada Kio Society yang dekat dengan University ya, dan juga ada Triton Point multi house gitu ya. Nah, kalau Tanli ini adalah hotel operator. Saat ini kami ada hotel Fasa bintang 5, Cleo dan Solaris. Saat ini pun kami waktu pandemik ini meetingnya ini selalu meeting project-project ya. Project kami masih semuanya masih berjalan, dan hotel ini kami sekarang ada 4 project hotel baru. Fasa di Canggu, Fasa di Benoa, ada Fasa di Malang, dan juga Solaris di Canggu dan Solaris Benoa. Jadi 3 hotel akan kami bangun di Bali ya, dan 1 di Kota Malang, termasuk ballroom-nya juga. Next. Nah, Tanobel ini tadi adalah yang mempunyai brand Cleo. Kami akuisisi di es batu ya, dan Cleo saat ini pabriknya sudah ada 27, pabrik AMDK yang terbanyak di Indonesia, dan kami masih terus bertumbuh baik secara organik maupun anorganik. Super Auto salah satunya kami baru akuisisi tahun lalu ya. Jadi kami Tanobel ini sekarang adalah perusahaan di mineral yang terbesar di Indonesia, dan perusahaan air minum oksigen juga yang terbesar di Indonesia. Growth-nya selama 4 tahun rata-rata net profit-nya di atas 40%, dan kedepannya juga terus meningkat ya. Jadi ini Cleo ini dalam masa pandemik terutama di galonnya juga naiknya luar biasa sekali. Next. Next. Nah, kalau Tan Life ini mengenai health and beauty. Ini pabrik yang kami akuisisi 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi di sini ada 3 pabrik kosmetik, ada perusahaan farmasi, ada perusahaan herbal, dan perencanaan kami jika semuanya berjalan lancar di akhir tahun, perusahaan kosmetik kami juga akan IPO ya. Itu adalah perusahaan keempat yang IPO. Dan depan kemungkinan juga Depo Bangunan dan Avian ya yang akan IPO. Jadi tahun depan bisa 6. Next. Next.
Nah, ini kalau Tanwork mengenai networking ya, itu tadi depo bangunan yang sempat saya singgung, ini sudah persiapan untuk IPO. Nah, ini ada perusahaan networking juga, ada Herbal, ada More Life, dan kalau Manson ini adalah pakaian ya, fashion untuk laki-laki, kalau minimalnya untuk cewek ya. Jadi Manson dan minimal ini sudah kami merge jadi menjadi satu company dan sudah IPO juga. Next. Tan Creation adalah subholding kami yang paling baru ya. Jadi saya ini sesungguhnya tertarik sekali dengan bisnis F&B di Indonesia ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan saya ini termasuk dari Avian itu kan sejarahnya itu tahun 78 adalah home industry. Papa saya mulai dari 18 karyawan, tapi visinya itu ingin menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia, dan akhirnya pada tahun ke-30 sekian sudah terwujud. Sekarang ini Avian sudah menjadi salah satu perusahaan yang sangat besar ya, dan itu bersaingnya dengan perusahaan-perusahaan asing ya yang sudah besar dulu dan sudah dulu ada di Indonesia. Di Cleo pun juga sama. Kami juga bersaingnya dengan perusahaan raksasa ya. Jadi ibaratnya itu David melawan Goliat gitu ya. Kami Cleo ini kecil ya, tapi ya sejarah membuktikan bahwa yang kecil belum tentu kalah gitu ya. Dan Cleo ini pun dengan pertumbuhan yang di atas rata-rata nasional growth, juga saya yakin di atas rata-rata dari para kompetitor, dia akan terus melaju untuk menjadi yang terbesar. Dan di F&B ini juga sama. Saya melihat di Indonesia ini, kenapa kita makan ayam goreng asing, makan burger asing, makan pizza asing, makan apapun 80-90% asing. Nah, saya ingin merek-merek Indonesia ini bagaimana bisa menjadi tuan di negara sendiri, dan kita malah bisa keluar, malah bisa ekspansi ke Asia maupun ke dunia. Nah, ini protokol Madrid ini sangat diperlukan ya, supaya merek-merek kita yang cuman fokus di lokal aja tidak sampai nantinya dimakan sama perusahaan-perusahaan raksasa dari luar negeri yang melihat konsep bagus, merek bagus, mereka yang mendaftarkan di seluruh dunia, dan akhirnya merek Indonesia pun dicaplok gitu ya. Itu jangan sampai, karena ide-ide ini adalah mahal itu nilainya. Next. Ini adalah perjalanan dari era pioner pada tahun 78 sampai tahun 98. Saya itu fokus pada Avian, pabrik cat, dan kami membuat Avian itu semakin kuat itu dengan membuat segala macam bahan bakunya itu, mulai dari alkyd resin, aditif, pigment, dari kalsium karbonat, metal printing, can making, plastik kontainer, itu kami buat sendiri semua, dan semuanya inline dengan produksi, sehingga secara cost kami adalah the best, sehingga kalau bersaing dengan kompetitor, kami bisa memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik, dengan harga yang paling kompetitif gitu ya. Jadi kita berani bicara Avian adalah perusahaan cat the best in the world. Jadi kami bisa melawan perusahaan manapun, mau dari Amerika, dari Eropa, dari Asia. Kami yakin sekali karena kami cara pembuatan sangat efisien, dan saat ini Avian lagi membangun laboratorium Avian Innovation Center 5 lantai seluas 5.000 meter persegi dengan investasi lebih dari 100 miliar khusus untuk mendapatkan bagaimana cat-cat yang bisa mendapatkan hak paten, supaya kita ini menjadi pioner, jadi bukan hanya follower. Jadi kami menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia cat, dan kami ciptakan cat yang memang benar-benar belum ada di dunia, dan kami akan meminta juga kepada Dirjen Paten untuk mendapatkan hak patennya, sehingga kita bisa menjadi pioner di dunia cat gitu ya. Dan pada tahun 99 sampai 2015 itu mulai ekspansi, karena kami sering membeli tanah, membeli bangunan, akhirnya ekspansinya ke properti, terus masuk ke dunia beverage, masuk ke farmasi, ke kosmetik, dan pada akhirnya karena banyak properti yang tempatnya strategis, kami masuk juga di hotel, dan begitu di hotel kenal dengan puluhan chef,
akhirnya kami masuk di F&B. Jadi semua itu ada runtunannya dan kami mempunyai strength yang sangat kuat. Bagaimana kami bisa, kalau kami sudah masuk, kami yakin kami harus menjadi nomor 1 atau nomor 2 di bidangnya. Kalau kami tidak bisa menjadi nomor 1, nomor 2, kami tidak akan masuk di bisnis tersebut. Jadi apa yang kami pelajarin benar-benar kami matangkan gitu ya. Next. Nah, ini adalah merek, salah satu merek kami yang mendapatkan protokol medit protokol ya. Ini tahun ini sudah dapat, dan More Life ini adalah plastik kemasan menurut saya ini yang terbaik di dunia juga ya. Saya dari Amerika, produk More Life kami berikan garansi seumur hidup. Jadi asal pemakaiannya bukan kena benda tajam, tidak dimakan binatang. Kami ganti kalau rusak, tidak usah pakai faktur, kami ganti atau senilai. Jadi ini adalah produk kebanggaan Indonesia. Nah, kalau saya cerita singkat aja, kami di perusahaan ini mungkin cukup mengganggu perusahaan dari negara Amerika. Halo? Ya Pak, kedengeran Pak. Silakan dilanjutkan. Bisa ya? Tadi ya. Putus ya? Putus sebentar Pak, tapi sudah masuk lagi. Silakan Pak. Oke, jadi saya cerita aja ini karena ini ada hubungannya juga dengan legal ya. Jadi ini salah satu contoh, saya punya perusahaan yang demikian bagus ya, tapi mungkin mengusik perusahaan raksasa dari Amerika sehingga saya diberi surat cinta, diberi 12 gugatan. Gugatannya nggak tanggung-tanggung, semua digugat. Dari mulai penjualnya, mulai produknya, mulai perusahaan saya, mulai merek, semuanya, sehingga saya harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk dibantu oleh lawyer ya, dan mesti harus ke kota-kota yang lain juga, dan semua gugatan kami menangkan, meskipun dia naik banding, kami menangkan juga. Tapi ini adalah salah satu kesaksian saya ya. Bagaimana kalau perusahaan More Life atau CMN ini perusahaan kecil, mungkin dikasih surat cinta satu aja sudah give up ya. Nah ini yang pentingnya medit protokol ya. Jangan sampai you berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang raksasa, karena mereka juga greedy, juga ingin mengambil pasar kalau memang, atau mereka akan membunuh kita dengan segala macam cara. Dari legal, dari promo, dari uang, dari brand, dari apapun. Jadi ini hati-hatilah bagi para UMKM yang ada di Indonesia terutama ya. Kalau ide-idenya hebat, nah itu kan sayang kalau dia tidak mendaftarkan brandnya itu secara internasional. Karena banyak sekali perusahaan UMKM yang saya juga kenal, saya selalu sharing, you mesti daftarin tuh. Jangan hanya di Indonesia, nggak cukup. Karena you omset sudah 200 miliar setahun, itu sudah bukan UMKM lagi, you mesti sudah harus berpikir secara global. Ada UMKM yang omsetnya sudah 1 triliun, nah itu sudah bukan UMKM, tapi kadang-kadang mereka nggak sadar, omset sudah puluhan miliar, sudah ratusan miliar, tapi masih berperilaku hanya pasar Indonesia saja yang dilihat. Jangan, karena orang luar negeri juga lihat Indonesia dan mereka akan copy, mereka akan besar di negara-negara lain, dan pada akhirnya akan masuk di Indonesia untuk bersaing dengan kita. Hati-hati gitu ya. Next. Next. Halo? Halo? Nah, ini adalah di chat ya. Ini kami semua juga persiapan untuk didaftarkan semua ke medit protokol ya. Jadi nanti ada puluhan merek yang akan saya daftarkan di medit protokol ini. Super Seal ini salah satu ciptaan dari putra-putri Indonesia juga. Jadi bahan bakunya semua kami yang buat. Jadi kami kalau pabrik cat itu bukan cuma tukang jahit, tapi kami mereaksikan bahan-bahan semuanya, termasuk packaging-nya, kalengnya, printing-nya, mold-nya, kami buat sendiri semua. Indonesia ini hebat. Kita diberi kesempatan, kita pasti bisa. Ya, next.
Next. Vero. Kalau no odor, Medicare. Nah, ini juga cocok sekali dalam masa pandemik ini ya, karena ini juga cocok untuk ruangan-ruangan. Kalau kena virus atau bakteri, ini kan dia sudah terlindungi gitu ya. Ini no odor juga tidak ada bau sama sekali. Nah, ini teknologi resin yang kami buat juga sangat bagus. Kami juga ramah lingkungan, dan sekarang kami juga lagi mengurus ISO 26.000, yaitu tentang environment, social, corporate governance ya. Next. Vero. No drop. Nah, ini no drop ini merek kami untuk waterproofing ya, banyak diplesetkan, no bocor-bocor ya. Nah, no drop ini pangsa pasarnya sudah di atas 50%. Ini kami juga membuat semua bahan bakunya di pabrik kami, mulai dari bahan baku mentah kami reaksikan, jadi termasuk kaleng semuanya ini buatan Indonesia semua. Jadi no drop juga harapan kami akan menjadi merek global nantinya ya. Next. Cleo. Cleo ini salah satu perusahaan saya yang sudah 15 tahun ya, karena ngelawannya David ngelawan Goliat ini ya, ini nggak gampang ini ya. Ini pengalaman saya invest 5 tahun itu invest ratusan miliar masih merah ya. Jadi kerjanya istri saya yang kebetulan memanage di sini, kerja mulai pagi sampai malam, jam 8, jam 9 malam. Sabtu juga kerja ya, kerja full 5 tahun mengalami kerugian. Jadi itu tidak mudah ya. Jadi ini memang termasuk anak perusahaan saya ini yang saya cintai meskipun bukan yang terbesar ya. Tapi sudah IPO dan growth-nya masih luar biasa. Jadi inilah pentingnya sebuah brand. Kalau kita mempunyai brand dan kita bisa benar-benar memberikan value-value, kelebihan-kelebihan kepada customer kami, itu pasti produk tersebut akan bertumbuh dengan sehat. Ya, jadi saat ini memang kita tidak boleh berpikir selling, kita nggak boleh stop selling. Saya ngomong semua sama saya punya tim, stop selling now. You start helping. Start offering, kasih solusi-solusi. Jadi jangan hanya menjual saja, kasih solusi-solusi. Akhirnya di Cleo ini saat ini kami bisa membangun 1.700 sampai 2.000 Cleo rumah sehat. Jadi di perumahan-perumahan ada keluarga yang membutuhkan penghasilan tambahan, kami jadikan agent-agent untuk melayani perumahan tersebut. Jadi sampai akhir tahun harapan kami Cleo rumah sehat ini sudah bisa mempunyai 20.000 Cleo rumah sehat, yang mana juga kami training mengenai gimana cara-cara untuk menjadi wirausaha yang sehat. Next. Kalau Cleo ini sebelum protokol Madrid, sehingga kami ini daftarnya per negara. Nah, ini susah sekali mati. Ya, tadi Pak Benny juga sudah share kan. Kalau Madrid protokol kan enak ya, cuma tinggal dipilih aja negaranya yang mana, kita langsung daftarin, nggak sampai 1,5 tahun sudah keluar. Nah, kalau Cleo waktu itu karena masih belum Madrid protokol, kami mendaftarkan per negara, dan kami dengan bangga mendapatkan juga hak paten untuk handle-nya ya. Jadi ya ini kalau saya cerita mengenai brand, kami setiap kali mau melahirkan produk, itu kami harus tahu brand DNA-nya itu apa. Nah, visi dan misi dari brandnya sendiri apa, mau kemana. Dia punya customer kelasnya apa. Terus ini bertumbuh, berkembang dengan perusahaan ini sampai kemana nanti. Jadi kami yakin kalau brand itu benar-benar bisa diciptakan hidup ya, brandnya itu jadi bisa hidup ya. Wah, itu kita akan bangga dengan brand tersebut, sehingga brand tersebut
bisa bertumbuh dengan sehat dan akhirnya bisa menjadi brand secara global ya. Avian ini buktinya ya. Kami Avian sudah 42 tahun ya sekarang ya. Jadi sudah 4 dekade dan kami akan rencana IPO pada tahun depan kalau memang semuanya berjalan dengan lancar. Dan Avian ini adalah perusahaan yang sangat sehat, the best in the world untuk khusus di bidang cat. Jadi tunggu kalau Avian bisa IPO, kami mau berbagi bagaimana orang Indonesia ini juga rajin untuk menabung saham untuk di hari kedepannya ya. Jadi saya yakin sekali perusahaan-perusahaan kami yang sudah bagus-bagus saya IPO-kan, itu kami ingin berbagi. Jadi bagaimana kami disupport oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga akhirnya brand-brand dari Indonesia ini bisa menjadi brand dunia. Untuk Cleo juga dengan warna oranye yang khas, karena di awal saya sudah ngomong untuk brandnya juga saya minta benar-benar yang khusus. Saya nggak mau niru-niru, juga warnanya saya nggak mau biru, saya minta yang berbeda, kemasannya juga berbeda, dan konten dari airnya juga berbeda. Cleo adalah air murni ya. Jadi pertumbuhannya selama 15 tahun ini sungguh luar biasa. Dan untuk brand engagement-nya juga Cleo ini mempunyai activity itu ribuan activity itu kalau dilihat setiap tahunnya ya. Saya lihat dari sisi tim marketing brandingnya ini luar biasa. Mereka bisa mensupport segala macam event-event olahraga ya, juga event-event bazar dan lain sebagainya. Dan brand sebagai legacy ini saya yakin sekali kalau memulai segala sesuatu, brand ini harus didahulukan ya. Nah, inovasi yang kami berikan job untuk mengerjakan seluruh brand-brand dari 36 bisnis unit, yang mana bisnis unit kami itu juga terus bertambah. Karena saat ini Tanpop ini juga menjadi private investor, private equity. Jadi kami juga sebagai equity investor masuk ke perusahaan-perusahaan yang ingin IPO. Kalau perusahaannya memang benar-benar sehat dan bisa bertumbuh seiring dengan Tanpop, kami akan masuk. Makanya jumlah bisnis unit itu nanti akan semakin bertambah ya. Tahun ini aja kami sudah ada due diligence perusahaan. Jadi kalau due diligence ini nanti semuanya berlangsung lancar, akhirnya kami akan menjadi equity investor di perusahaan tersebut ya, atau strategic partner. Jadi kembali saya ingatkan pentingnya mempunyai brand yang benar-benar dijaga. Jangan sampai brand ini hanya didaftarkan di Indonesia saja, karena kalau memang perusahaan atau kalau brand itu sudah diketahui bisa bertumbuh dengan sehat, itu cepat-cepat didaftarkan di Madrid Protocol supaya bisa selain ekspansi, juga brand itu nantinya tidak didaftarkan oleh orang dari luar negeri di negara-negara mereka. Jadi itu bahaya sekali kalau sampai mereknya diambil, desainnya cuma dirubah sedikit-sedikit. Nah, akhirnya merek kita kan nggak bisa menjadi merek global. Akhirnya kita waktu mau ekspansi ke luar negeri harus berganti merek. Nah, ini susah karena persaingan di dunia ini semakin lama semakin ketat dan dunia ini tanpa batas. Tadi saya ngelihat Pak Benny ngeliatin di mana China maupun dari US itu daftar yang masuk di Indonesia demikian banyak gitu, sampai defisit ya. Itu ribuan atau puluhan ribu. Padahal merek Indonesia yang ke luar negeri cuma ratusan. Itu nggak imbang ini. Ini bahaya sekali. Jadi tugas dari kita semua, juga tugas dari pemerintah, bagaimana ini bisa menyadarkan para pengusaha, terutama UMKM yang sudah bertumbuh, berkembang, dan juga perusahaan swasta, perusahaan yang sudah mulai kelihatan mungkin bisa mendapatkan penghargaan atau apa, itu mulai diberi pengertian ya pentingnya mendaftarkan di Madrid Protocol
supaya kita terlindungi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ya, mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih, Bu Susanti.